Ada sebuah istilah lama yang diambil dari penggalan lirik lagu. Katanya, jatuh cinta berjuta rasanya. Hmm, namanya berjuta rasa. Udah pasti ya kan, gak cuma bahagia aja dong. Emang sih, kalau lagi jatuh cinta itu semua hal terasa gak penting lagi. Di dunia serasa lebih kecil. Kayaknya cuma ada kamu sama si dia. Jatuh cinta merupakan perasaan yang sangat manusiawi sih menurutku. Jadi biasanya benih-benih jatuh cinta itu dimulai dari rasa kagum. Semisalnya aja kayak kamu mengagumi gebetan kamu nih, atau pacar kamu. Ketika dia lagi mempunyai suatu hal yang berbeda dari yang lain, atau dari suatu hal yang memang kamu juga sukai. Entah itu ketika dia lagi main basket, atau kamu merasa dia sangat pintar. Pokoknya ahli deh dalam suatu bidang. Nah, setelah rasa kagum itu semakin besar, baru deh kamu merasakan apa itu jatuh cinta. Dan rasanya tuh ya, kalau kamu lagi jatuh cinta, itu kayak wajah dia itu berputar-putar terus di dalam ingatan kepala kamu. Tapi menurutku itu hal wajar, karena setiap manusia, setiap orang pasti pernah jatuh cinta. Tapi kalian tahu gak sih, yang namanya jatuh cinta, kalian harus siap untuk kecewa. Karena cinta dan kecewa itu sudah membalut menjadi satu. Dalam sebuah hubungan percintaan, gak pernah bisa lepas dari yang namanya pertengkaran, rasa cemburu, atau rasa ingin memiliki sepenuhnya. Dan juga kemudian insecure dan lain-lain. Semua hal itu wajar sih kalau terjadi di hubungan kalian. Yang gak wajar itu yang terlalu berlebihan ya guys. Biasanya masalah muncul ketika persoalan tersebut tidak pernah selesai dan selalu menghantui hubungan kamu. Sifat-sifat berlebihan ini yang nantinya akan menjurus ke toxic relationship. Nah, pada malam hari ini berarti kalian udah tahu dong ya, aku mau bahas tentang apa. Jadi, pada malam hari ini kita akan membahas tentang toxic relationship. Toxic relationship ini merupakan sebuah kondisi yang berkaitan dengan area negatif dalam sebuah hubungan, yang berujung pada hubungan yang tidak bahagia, dan besar kemungkinannya itu bisa putus hubungan kalian. Nah, maka dari itu, kamu perlu mengetahui apakah kira-kira hubungan kamu sedang memasuki area toxic relationship atau tidak nih. Karena sebenarnya tuh bukan sepenuhnya dia yang salah. Siapa tahu aja permasalahannya ada di kamu. Yuk kita kenali hal-hal apa aja sih yang membuat hubungan kamu menjadi toxic relationship. Bareng sama gue lagi dong, udah pastinya. Kalian pernah pastinya di dalam hubungan kalian selalu ada pertengkaran. Entah itu pertengkaran yang hebat atau hanya pertengkaran-pertengkaran belaka. Karena yang namanya hubungan itu gak luput dari pertengkaran. Soalnya kalau kata mamahku dulu, pertengkaran itu adalah bumbu-bumbu cinta, dimana kita harus bertahan untuk saling menguatkan dari satu sama lainnya. Nah, toxic relationship itu biasanya hubungan yang memiliki ego yang terlalu tinggi. Jadi, kalian itu kayak apa ya? Pernah gak sih kalian tuh punya pasangan yang terlalu ngatur banget di dalam hubungan kamu, yang terlalu ngekang kamu kayak gitu. Ya hampir sama-sama posesif sih untuk toxic relationship ini. Cuma untuk di toxic relationship ini tuh udah tingkatannya udah terlalu tinggi. Jadi rasa ingin memilikinya tuh penuh banget, besar banget gitu. Kenapa dinamakan toxic? Karena hubungannya tidak sehat gitu loh. Jadi untuk kalian kalau misalnya lagi ada di posisi toxic relationship atau lagi punya temen yang sedang mengalami hal itu,
Kalian harus bisa kasih tahu, kalian juga harus tahu gimana cara menanggapinya. Dan menurutku kalau misalnya memang hubungan itu sudah tidak baik dan sudah tidak layak lagi untuk kamu pertahankan, maka lepaskan. Karena kamu jangan bertahan hanya karena cinta. Cinta tidak sebodoh itu sayang. Karena dulu juga aku pernah. Ya namanya manusiawi ya, apalagi aku adalah seorang gamers. Gamers tapi nggak pro ya. No player aku tuh. Jadi gini, dulu aku pernah pacaran. Aku tuh hobi nge-game, tapi aku juga nggak luput dong, dan aku juga nggak lupa kalau aku punya pasangan. Tapi ada saatnya ketika aku untuk nge-game, aku tidak ingin diganggu oleh siapapun, terkecuali memang kamu mau nge-game bareng sama aku gitu kan. Nah aku pernah nge-game, ketika aku lagi nge-game, aku tuh dilarang. Apa ya, gimana sih ketika kamu memiliki hobi yang bisa membalikkan mood kamu dilarang gitu loh sama seseorang yang baru pasangan kamu atau baru gebetan kamu. Enak gak sih gitu loh. Kalau gue sih ya mungkin beberapa dari kita ada yang ya gak apa-apa sih kak selagi itu bisa mempertahankan suatu hubungan gitu lah. Tapi kan yang namanya prinsip orang tuh beda-beda. Kalau aku itu kayak lebih apa ya, baru pacaran aja udah ngatur-ngatur begitu. Gimana kalau udah nikah? Sebenarnya kalau udah nikah sih berarti okay, karena kan emang udah sah dan surga ada di telapak suami ya kalau aku, karena kan aku cewek gitu loh. Tapi kalau misalnya terlalu keras banget ya aku juga nggak bisa gitu loh, karena kan aku juga punya harga diri gitu ya, harus ditinggiin, nggak bisa direndahin gitu aja. Masa iya cuma gara-gara game lo marah-marahnya sampai sebegitunya banget, kan nggak baik gitu loh. Kayak apa ya, lo ngelakuin hal yang emang lo suka terus lo dilarang. Misalnya lo hobi nulis, lo dilarang untuk nulis, enak gak sih gitu loh? Pasti kan gak akan enak. Jadi kayak aduh gue tuh biasanya nulis loh kalau misalnya lagi gabut, gue tuh punya inspirasi, punya kata-kata, punya berjuta banget hayalan-hayalan yang harus gue tulis dan gue jadiin sebuah novel, tapi lo dilarang gitu loh. Jadi kayak apa yang mau lo kembangin tuh tertunda gitu loh. Itu tuh gak baik. Apalagi kalau misalnya pasangan lo tuh marahnya kelewatan banget. Kayak misalnya lu tuh apa sih, dikit-dikit nulis, dikit-dikit nge-game, dikit-dikit ini gitu. Lu bisa gak sih gitu fokus sama gue aja. Nah itu kayak apa ya, mungkin memang dia gak main tangan, tapi kan kasar gitu loh. Kayak kenapa sih gitu loh, kan kita ngelakuin apa yang kita suka. Lagian selagi itu tidak merugikan orang lain, kenapa harus dimarahin gitu loh. Dan hidup gak melulu tentang pacar sayang, hidup gak melulu tentang pasangan. Aku punya hidup, aku punya masa depan, aku punya tujuan, aku punya karir, aku punya karya yang harus aku kembangkan. Jadi kamu gak berhak untuk mengatur gitu. Kalau aku sih gitu. Jadi bertahan pada suatu hubungan yang tidak layak untuk dipertahankan itu tidak baik, kecuali dia mensupport kamu dalam menjalani suatu hobi atau hal yang kamu sukai. Kecuali memang hal yang kamu sukai itu berdampak negatif, dia larang, oke, itu masih masuk akal. Tapi kalau hal itu masih berdampak positif dan baik juga untuk kamu, kenapa juga harus dilarang? Ya gak sih? Kadang aku suka mikir seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian lagi atau pernah ngalamin hal itu, kalian jangan mau iya udah deh, iya aku berhenti menulis, aku berhenti nge-game, aku berhenti berkarya demi kamu. Please sayang, cinta gak cuma seperti itu. Cinta itu harus sama-sama memahami, bukan kamu yang selalu memahami dia, tapi dia gak paham sama kamu. Ketika dia lagi main basket, ketika dia lagi, misalnya si cewek atau cowok kamu, si pasangan kamu nih lagi hobi nyanyi, kamu larang gitu loh, rasanya tuh gak enak. Dia juga pasti bakalan marah ketika kamu atur. Jadi kalau hubungan itu tuh gak usah terlalu gimana ya, gak usah terlalu ngekang deh.
Menurutku tips-tips atau cara untuk mempertahankan suatu hubungan itu ya lu jalanin aja selagi lu bahagia. Kalau misalnya itu menurut lo udah gak bahagia dan udah gak layak untuk dipertahanin, untuk apa kamu pertahanin? Nah, buat kalian yang lagi ngalamin toxic relationship atau hubungan yang tidak baik, kalian tuh harus sigap dalam mengambil keputusan. Tapi kalian juga jangan sampai salah untuk mengambil keputusan. Kalian juga harus lihat dulu dia melarang atau dia marah-marah masih batasan wajar atau tidak. Kalian harus bisa menilai itu. Karena kan setiap orang, setiap manusia itu memiliki cara dan memiliki hobinya masing-masing. Kita nggak pernah tahu mereka melarang dalam hal apa dan untuk apa gitu loh. Kalau misalnya kalian dilarang, kalian harus tanya dulu, kamu kenapa ngelarang aku? Alasannya apa? Apakah ada yang salah dengan hobi yang aku lakukan gitu? Atau misalnya kamu dilarang nih buat temenan sama cowok-cowok atau cewek-cewek gitu kan, atau temen yang lawan jenis lah. Apa sih kamu tuh temenan sama mereka? Kan ada aku gitu. Sama aku aja kenapa gitu? Set dah gitu ya kan. Berasa di penjara hidup lu. Tapi kalau misalnya itu tuh kayak gimana ya? Kita tuh mau bergaul sama siapanya juga susah, karena kan kita tuh tertuju atau terkait sama pasangan kita aja gitu loh. Kayak kemana-mana gue harus sama pasangan gue, kesana kesini harus sama pasangan gue gitu loh. Itu nggak baik. Jadi tolong deh gitu ya, entah itu di diri kaliannya atau di pasangan kaliannya, tolong jangan terlalu berlebihan dalam menyikapi suatu hubungan. Harusnya kita itu kalau misalnya lagi menjalani suatu hubungan, kita tuh harus bisa saling membahagiakan. Katanya dulu bilangnya, aku akan bahagiain kamu kalau kamu terima aku. Tapi pas sudah diterima malah kayak gitu, kan gak enak gitu loh, gak etis jadinya. Jadi kalau misalnya kamu punya pacar yang kayak gitu, mendingan kamu pikir-pikir lagi deh. Tapi bukan maksud aku untuk kasih saran kamu seperti itu, karena kan setiap orang itu terlihat di sifat aslinya itu setelah 6 bulan atau kenal kamu udah lama lah, bisa dibilang. Berapa lama ya kira-kira ya? Biasanya sih 3 atau 6 bulanan lah, kamu pasti tahu tuh sifat aslinya dia. Dan kalau misalnya kamu mau tahu sifat asli dia tuh seperti apa, kamu coba buat dia marah. Tapi buat marahnya jangan kayak buat kesalahan yang emang benar-benar fatal gitu. Jadi kalau misalnya kamu buat kesalahan yang benar-benar fatal, ya kadang kamu malah bakalan ditinggalin untuk selamanya. Jadi kalau menurutku, buat kesalahan yang emang wajar aja lah sampai dia marah, lihat tingkatan dia marahnya seperti apa. Oke? Nah, untuk toxic relationship, gue belibet kan jadinya. Gara-gara kurang fokus nih kayaknya ya kan, apalagi udah malam-malam begini, kalian udah pada ngantuk, udah pada mau tertidur. Tapi nggak apa-apa, aku nemenin kalian sampai kalian berada di mimpi. Jadi toxic relationship itu jangan terlalu diobsesiin banget sih, karena kan apa ya, yang namanya hubungan nggak jauh sih dari hubungan yang toksik, hubungan yang posesif, hubungan yang keras gitu kan. Apalagi kalau udah sampai main tangan, itu udah nggak baik banget pokoknya. Jadi kalau kalian lagi ada di posisi seperti itu, atau kalian mengalami posisi tersebut, dimohon dengan sangat amat dari aku, kalian harus bisa ngendaliin dan kontrol semua itu. Kalian berhak untuk mengatur, tapi tidak dengan cara yang seperti itu, tidak dengan kekerasan, tidak dengan emosional yang terlalu tinggi. Selagi itu masih batas wajar, tolonglah ngertiin. Itu sih saran dari aku. Kayaknya udah pada tertidur nih ya. Aku nyerocos mulu dari tadi ya kan. Gak capek apakah gitu. Dan aku pernah nih ada yang tanya, tapi kan kak, toxic relationship itu apa bedanya dong sama posesif?
hampir sama sih, hampir mirip. Cuma kalau untuk di toxic relationship ini lebih keras ya, terkesan lebih keras gitu kalau menurutku. Cuma mungkin dari kalian yang punya pendapat lain kan boleh komen di kolom komentar. Ya mungkin bisa jadi apa ya, koreksi juga di podcast aku malam hari ini. Itu boleh kok. Aku nggak pernah ngelarang kalian untuk berkomentar. Aku nggak pernah ngelarang kalian untuk menyukai atau tidak menyukai podcast yang aku buat. Tapi terima kasih banget buat kalian yang udah selalu ngikutin podcast aku di setiap malam harinya. Dan buat kalian yang udah nge-subscribe channel YouTube aku, terima kasih banget. Karena aku bakalan terus berkarya dengan karya-karya yang mungkin nggak sebagus yang mereka punya, karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke, segitu aja dari gue, pengertian atau cerita tentang toxic relationship. Kalau misalnya ada yang kurang atau ada yang salah, kalian boleh komen di kolom komentar. Atau buat kalian yang punya referensi saran untuk judul apa dan tema apa yang akan aku bawain di setiap malam harinya, kalian boleh komen di kolom komentar ya. Gue Gadis Judes dari Serang, Banten pamit undur diri. Terima kasih untuk kalian yang sudah menemani aku di setiap malam hari. Setiap podcast yang aku buat sudah kalian like dan juga sudah kalian share. Terima kasih banyak ya. See you, sampai ketemu pada podcast berikutnya. Salam satu hati. Bolehkah kita mengulang masa-masa indah itu? Ku tak mengerti apa yang terjadi hingga berakhir. Bagaimanakah kabarmu? Berhasilkah lupakanku? Diriku yang bodoh ini masih mendamba hadirmu. Waktu kau sedih ku di sini, waktu kau senang kau di mana? Sebelum dirimu pergi dan janjimu